أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di vlog saya Khairul Azam Al-Farizi. Dan alhamdulillah sekarang saya sedang bersama Pak Zainuri. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan beliau, yang mana beliau malam ini khusus menjemput saya untuk silaturahmi ke rumahnya beliau. Alhamdulillah, saya sengaja juga datang ke sini untuk mewakili pertanyaan teman-teman kita yang sering ditanyakan di kolom komentar, yang sering bertanya di DM dan inbox. Saya sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman tidak bisa menjawab satu-satu karena bukan cuma satu dan dua atau puluhan, tapi ratusan pertanyaan yang datang atau yang ada di kolom komentar. Cuma saat ini saya sudah sudah rinci atau sudah pisahkan pertanyaan-pertanyaan yang paling dibutuhkan atau yang paling dibutuhkan jawabannya untuk masa saat ini. Namun pertama-tama teman-teman, saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Zainuri, yang mana berkat beliau juga kemarin saya kebingungan ya, pengen berangkat ke Arab Saudi. Ada kabar bahwa Arab Saudi sudah membuka pintu untuk WNI bisa kembali ke Arab Saudi, dan saya bingung untuk harus minta bantuan sama siapa. Dan alhamdulillah beliau bahkan memberikan jaminan ya, kalau nggak gara-gara beliau memberikan jaminan, mungkin saya saat ini tidak berada di Arab Saudi. Alhamdulillah beliau membantu saya dengan ikhlas insya Allah. Nah Pak, ini banyak pertanyaan daripada teman-teman kita yang datang di inbox juga DM. Khususnya pertanyaan ini datang kepada Pak Zainuri selaku orang yang memang membantu kepulangan teman-teman kita dan ikut terjun di lapangan. Bahkan kemarin waktu saya pulang juga ternyata beliau sudah ada di bandara. Saya kira mau jemput saya sudah kepedean teman-teman. Ternyata beliau mengantarkan teman-teman kita yang pulang ke Indonesia, Pak ya. Pulang Garuda. Pakai Garuda. Oh, Masya Allah. Jadi di sini sudah banyak nih Pak. Saya sudah catat pertanyaan teman-teman kita, sudah pisahkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Yang kayaknya butuh banget jawabannya. Pertanyaan pertama Pak, mewakili teman-teman dan subscriber saya. Ini orang-orang sudah bisa kembali ke Arab Saudi. Ini kira-kira siapa saja nih yang bisa kembali ke Arab Saudi? Yang bisa kembali ke Arab Saudi ya seluruh mukimin ya, ataupun pemegang visa, baik itu ziarah maupun amil pekerja ataupun pelajar, perawat, apalagi perawat dan diplomasi, itu bisa masuk sekarang. Ziarah sudah bisa masuk. Oh begitu. Ziarah sudah bisa masuk. Ataupun yang pemegang visa AUDA itu bisa. Itu ya. Dan saya baca kemarin pelaturan untuk ziarah itu harus punya tiket pulang pergi. Oh, berarti kalau untuk orang-orang yang ingin yang baru datang, misalkan pengen datang bekerja ke sini jadi TKI, itu belum bisa. Belum bisa. Yang baru belum bisa. Termasuk umroh juga belum ya? Belum. Orang. Oke. Intinya yang saat ini yang mukimin lah ya. Yang mukimin ya. Yang mukimin. Oke. Yang mukimin yang berada di Barra Mamlaka, di luar kerajaan. Seperti saya misalkan kemarin cuti ke Indonesia. Bisa. Kecuali India belum. Pertanyaan kedua, syarat-syaratnya apa saja nih untuk bisa kembali ke Arab Saudi Pak? Untuk Arab Saudi ya kita bahas khusus Indonesia aja lah ya. Khusus Indonesia ya. Pertama, iqomah masih berlaku. Iqomahnya berlaku. Ya. Kemudian kalau Indonesia KTP ya. KTP. Iqomah Saudi. Enggak, maksudnya ya berarti kan kalau Indonesia KTP. Iya. KTP Arab Saudinya masih berlaku. Kemudian paspornya tidak kurang dari 6 bulan. Artinya masa aktif paspor, masa berlaku paspornya paspor tidak kurang dari 6 bulan.
dan kemudian harus ada hasil tes swab. Tes swab. Nah, tes swab berlaku 48 jam. 48 jam. Nah, yang terutama auda, pastikan audanya masih berlaku. Seumpama audanya sudah mati. Kalau auda sudah mati itu terkadang di sistem tuh ada. Terkadang di sistem tuh masih hidup. Meskipun auda mati, terkadang di sistem itu masih hidup karena ada kelonggaran dari kerajaan. Terus kemarin punya antum gimana? Kalau punya saya, teman-teman, kemarin itu saya ada kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi yang Berarti awalnya katanya 3 bulan. 3 bulan? Tapi ternyata 1 bulan enggak nyampe 3 bulan, 1 bulan setengah. Kan harusnya mati pada 17 Agustus. Ternyata 30 September. Makanya saya mendadak minta tolong ke Pak Zainuri gitu. Tolong. Alhamdulillah. Jadi nggak jadi mati kan? Iya. Masih ada kelonggaran. Tapi bisa nggak diperpanjang seumpama mati diperpanjang sama majikan di sini? Bisa. Bisa ya. Bisa. Makanya lakukan hubungan baik, komunikasi yang baik sama dia. Betul. Terus yang 48 jam, Pak. 48 jam itu peraturan dari maskapai apa dari Kerajaan Arab Saudi nih, Pak? Itu dari negara tujuan. Dari negara tujuan. Negara tujuan. Karena beda-beda. Beda-beda. Kalau Arab Saudi menerapkan 48 jam. 48 jam sejak dikeluarkan Iya. suratnya. Betul. Oh iya, pantesan teman-teman kemarin itu di bandara ada 4 orang yang ditolak gara-gara hasil tes swabnya itu Habis. sudah habis masa berlakunya. Bukan habis masa berlakunya di Indonesia, karena di Indonesia kan 14 hari. Kalau dibawa ke Arab, dia tidak berlaku lagi karena sudah 3 hari sejak dikeluarkan. Dia datang ke bandara kayak gitu. Iya, karena maskapai itu harus mengikuti peraturan Arab Saudi yang negara tujuan. Oke. Berarti jelas ya teman-teman, 48 jam atau 2 hari sejak dikeluarkannya surat hasil tes swabnya itu, teman-teman sudah harus kembali ke Arab Saudi. Jangan sampai lebih dari 2 hari karena teman-teman tidak akan diperbolehkan untuk kembali ke Arab Saudi. Lalu yang selanjutnya, Pak, teman-teman nih banyak kebingungan di masalah tes swab dan tiket. Kira-kira Bapak juga bisa membantu teman-teman kita nggak, seperti membantu saya kemarin lah istilahnya. Saya kan kemarin alhamdulillah Antum paket. iya pakai. Saya nggak mau ribet soalnya itu, Pak. Antum gimana ngerasain fasilitas paket? Ya kalau saya merasakannya kemarin alhamdulillah mulai dari tes swabnya itu Hanya datang tes swab, datang waktu mau terbang. Betul. Itu aja kan? Jadi tidak usah bolak-balik ke Iya. bandara, teman-teman. Kemarin itu saya alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Pokoknya saya kemarin itu, nggak bisa dibayangkan. Yang saya bingungkan itu kemarin masalah tes swab, karena harganya beda-beda, Pak. Beda-beda. Saya tanya ke jemaah saya, kebetulan saya kan bawa jemaah umroh, banyak yang dokter tanya beda-beda. Ada yang 6 juta. Ada yang 6 juta. Yang 6 juta itu selesai selama 6 jam. Bahkan yang kemarin di tiket ke Bapak, Ibu Yanti kalau nggak salah, tes swabnya 3 juta, Pak. 3 juta itu. 2 hari keluar. Iya. Itu 3 juta. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu terkena itu. Padahal kalau ikut paket, Nah, ikut paket. ya udah sekian, udah dia duduk manis ya. Masya Allah, betul. Tinggal nanti waktu di bandara diantar. Nah, teman-teman, kemarin saya itu alhamdulillah sangat terbantu sekali dengan timnya Pak Zainuri. Saya kemarin itu cuma datang ke rumah sakit, sudah dapat kertas, kita tidak perlu antri-antri dan lain-lain. Kita tinggal datang, masuk tes swab, nggak sampai 1 jam gitu, langsung pulang. Udah Udah tunggu di rumah. tunggu di rumah. Hasil tes swabnya, nih kamu negatif, katanya dikirim di WhatsApp. Nah, kayak gitu, Pak. Terus untuk selanjutnya itu kita diberikan informasi untuk kamu download aplikasi ini dan aplikasi ini biar nanti di Bandara Soekarno-Hatta nggak ribet. Itu tim yang di Indonesia yang seperti EHAJ. Kalau di sini Tawakalna dulu ya. Betul. Kan kalau di sini lockdown dulu, lockdown 24 jam dan harus keluar kota, harus ada izin. Betul. Harus ada izin dari Tawakalna. Dan itu nanti kita bikin videonya insya Allah. Cara mendaftarnya insya Allah nanti kita bikin, teman-teman. Cara mendaftar di EHAJ itu, jadi EHAJ itu
Nanti bisa di-download di Play Store. Teman-teman tinggal download, setelah di-download tinggal isi formulir nama, nomor nomor KTP, alamat tujuan dan lain-lain, sudah itu. Memang dari mungkin alamat kita sama alamat tujuan. Iya, Asal alamat kita, terus tujuannya kan Jakarta nanti. Di Jakarta yang ditanya. Kalau di Juanda nggak ditanya. Nah itu kemarin saya rasakan di situ juga teman-teman. Yang lain pada masih antri ngisi-ngisi formulir harus download. Saya sudah lewat aja, tinggal scan udah. Iya, itu Enaknya di sebenarnya tim yang yang dikelola oleh Asir itu terus tim yang bekerja, tim yang bekerja. Jadi Masya Allah. mereka menjual jasa, cara kasarnya calo lah, masa bodoh dengan anggapan masa cara kasarnya begitu. Tapi mereka menjual jasa, sekiranya calon penumpang itu tidak capek dan tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Benar. Kalau Karena saya, kalau dari Madura, hmm, ke Surabaya cek swab hmm, mungkin 500.000 habis hmm. perjalanan. Untuk perjalanan aja. Pulang ke Madura atau sewa hotel. Mau berapa hari? Betul. Pulang ke Madura lagi, Wirawiri lagi. Udah. Belum kendaraannya. Nanti tunggu aja di rumah. Udah waktunya berangkat, ntar ke bandara aja. Nanti tim kita yang nganterin. Bahkan kalau saya hitung kemarin itu, daripada saya jalan sendiri, saya langsung kan punya teman kita juga di penjualan tiket. Saya mau beli tiket sendiri, mau tes swab sendiri. Masya Allah, jauh lebih mahal daripada paket yang ditawarkan kemarin itu. Jadi alhamdulillah teman-teman, kalau saya sih nggak pengen ribet, ya makanya kemarin saya langsung minta bantu ke Pak Zainuri. Tapi pertanyaannya tadi, Pak Zainuri bisa nggak bantu teman-teman kita, misalkan teman-teman kita ini banyak bertanya, saya pengen juga nih Ustaz, pengen ini. Iya, tergantung sih. Tidak ada paksaan. Nah, Mereka mau minta paket apa mau tiket? maksudnya beli tiket saja. Mau hanya tiket saja atau paket? Gitu. Kalau paket itu Kalau paket full kamil, mereka terima beres. terima duduk manis. Tapi bukan duduk manis, nggak tes swab dong. Ya harus Oh. mengikuti pelaturan itu. Oke. Itu pelaturan wajib itu nggak Siap. bisa dipermainkan, itu wajib. Oke. Dan kemudian ini sekedar informasi, Hmm. rasanya para teman-teman WNI khususnya TKW yang kemarin pulang ke Indonesia, Iya. baik yang waktu bulan puasa ataupun waktu masih lockdown 24 jam dan sampai sekarang ngikut Lion Air kemarin, itu rata-rata majikannya menghubungi saya. Dan mereka saya bilang berapa harganya sekian, di Vego cuma sekian, ya udah kamu beli ke Vego, ada apa-apa kamu ya refund ke sana. Saya bilang itu. Kalau kamu, saya kan tahu saya hanya bantu informasi aja, selain itu tidak bisa. Jangan tanyakan hal lain, saya hanya memberikan informasi, itu pun balas gratis. Jadi kalau kamu mau percaya sama saya, udah dengan harga sekian, percayakan sama saya, biarkan saya bersama tim bekerja. Betul. Jangan membanding-bandingkan harga dengan agen, karena kalau agen itu hanya jual tiket, nggak mau tahu. Benar. Dan kebanyakan rata-rata majikan di sini kan nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kita di sana di Jakarta ada lockdown. Peraturannya kita mau ke bandara butuh apa saja kayak gitu. Seperti saya pokoknya ngerasain sendiri dah kemarin itu enaknya gimana. Ngelihat teman-teman yang lain mental, ngelihat teman-teman yang lain masih sibuk ngisi ini dan itu. Bahkan sampai di bandara sini saja banyak orang-orang yang masih ngisi formulir lagi di Wazarat Sihat. Ya, karena kita sudah ada tuh dari sana sudah diisi semua kalau kita kemarin. Kayak gitu. Terus intinya bisa Pak ya? Ya itulah pentingnya pengetahuan dan informasi. Makanya saya sarankan sama teman-teman dimanapun Anda berada, ini saran saya, jangan malas membaca informasi, jangan malas menyimak informasi, biar tahu informasi yang sebenarnya. Benar. Oke, kalau gitu teman-teman tadi sudah dengar sendiri dari beliau. Artinya bukan khusus buat saya kemarin untuk paket itu ya. Ternyata beliau bisa juga membantu teman-teman kita. Kalau teman-teman mau dibantu, tidak pengen ribet seperti saya kemarin. Tapi kalau cuma mau beli tiket sama beliau, bisa ya Pak ya? Bisa. Tapi kalau mau semuanya, bisa juga dibantu sama beliau. Baik yang dari Jakarta atau Jawa Timur,
Semuanya Intinya bisa, seluruh insya Allah. seluruh Nusantara, seluruh Indonesia bisa melakukan pembayaran majikannya, bayar ke saya ataupun bayar sendiri ke rekening Indonesia, silakan. Oke, yang lebih aman seumpama majikannya di sini bayarnya ke bapak aja ya. Jadi refundnya dari kalau seumpama ada apa-apa bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya beli ke saya arahkan transfer ke rekening Indonesia, silakan. Atau ke rekening apa aja yang saya berikan. Oke. Ya itu. Nah, ini Pak, jadwal penerbangan ke Arab Saudi kapan ada lagi? Jadwalnya kalau Garuda ya, Garuda. nggak ada bedanya. Garuda tanggal 29 besok. 29 besok. Nah, ini mungkin hari ini mereka udah di bandara semua. Karena nanti malam kita di bandara. 29 September ya. 29 September sama 5 Oktober sama 12 Oktober. Kemudian 19 Oktober dan yang terakhir di bulan Oktober itu 26 Oktober. Itu Garuda. Jadi teman-teman Untuk nanti Saudi ya tanggal 3 Oktober, tanggal 9 Oktober. Itu aja. 9 Oktober. Ah, Tanggal 2 Oktober, tanggal 9 Oktober. 9 Oktober. Itu aja. Untuk harga tiket kira-kira sama? Harga tiket itu Garuda Saudi Apa tergantung paket tadi? Enggak, kalau harga tiket dari Indonesia Saudi lebih mahal. 5 Saudi. Saya jual harga tiket kembali dari Indonesia ke sini itu sekitar 2850. 2850. Maksudnya 2.800 atau 11 juta. Nah, 11 juta itu karena antisipasi naik turun. Tiket nggak pasti kalau Garuda. Iya benar. Bisa berubah-ubah tiket. Seperti kemarin saya di brosurnya tuh 23 lah. Ternyata saya datang kantor ternyata 27. Jadi Penyebabnya kira-kira apa tuh Pak? Katanya teman-teman ini kan sudah nggak lockdown di Arab Saudi. Kok masih mahal itu kenapa kira-kira?